Karena pasukan-pasukan saya ini adalah pasukan yang siap mati di lapangan, Pak. Jadi kalau nggak ada arahan, mereka nggak tahu mereka lari ke medan mana. Salam sehat, salam properti, salam smarter, border, pastor, always elevator. Thank you buat para member broker, office manager yang ada di sini. Kita sama-sama berdoa, berharap semoga kita tidak kena COVID-19 lah ya. Satu, kedua, kita tetap memakai protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap sering cuci tangan, dan tetap juga social distancing ya. Jangan deket-deket ya, kecuali dengan istri di rumah itu no problem. Oke, next selanjutnya hari ini saya dikasih kesempatan nih untuk ngobrol dengan salah satu masternya dari Century 21 Indonesia nih, jauh di ujung sana di kota Makassar, Angin Mamiri. Tapi sebelum saya bicara dengan beliau, saya mau ngucapin kongres juga nih buat teman-teman nih yang udah mencapai apa ya di saat COVID-19 ini. Kita lihat tadi COVID itu datang di bulan Maret, tapi kita tetap bagus ya penjualannya. Walaupun kita ada penurunan 20%, buat saya pribadi penurunan 20% itu sangat fantastik sekali. Karena kenapa? Orang-orang lain mungkin lebih drastis turunnya. Kita masih tetap kuat gitu loh Century 21 ya. Kongres juga buat Prima Arcade ya, pertumbuhannya. Buat Champion, kongres buat saudara gua mana nih? Henry mana Henry? Rasi Utama. Wah, dia ini nih di Cibubur nih. Ya, kongres ya, terus saya juga lihat konsisten rekrutmen ya. Buat acara-acara tuh, buat Ibu Lia, memang wanita Kartininya Century 21 yang satu ini tetap semangat untuk rekrutmen ya. Salah satu darah kita, ini buat member broker ya, buat kita nih, salah satu darah kita ada rekrutmen. Kita tidak boleh mati rekrutmen. Kalau kita mati rekrutmen, udah jangan jadi MB aja udah. Ya karena kenapa isi come isi go lah. Karena kita nggak tahu yang bagus yang mana, yang penting kita memaintain. Tadi Pak Dani bilang kita harus di training. Kalau enggak kita nggak tahu nih, apakah di dalam, ntar kita mau tanya ke Pak William juga nih, apakah di dalam tim kita ada apel busuk, saya istilahkan apel busuk ya, tanda kutip yang negatif-negatif lah. Ya juga kongres juga buat semua, terutama yang semangat nih buat saudara TikTok saya, Stepanus dari Bandung ya, Pak Dana juga dari Bandung ya, buat cici saya yang soal di primary produknya buat Bu Herlise. Bu Herlise hadir? Makin cantik aja Bu Herlise nih sama Pak Tommy, selalu collab nih. Oke, karena saya juga dikasih waktu tidak lama, saya mau sapa nih Pak William. Pak William tahu sendiri ya, sempat kaget saya juga ya. Biasanya nomor 1 di Century 21 itu orang Jakarta nih. Hari ini di acara IPAP ya, Indonesia Property Agent Festival, di penjualan Januari sampai Juni 2020, ternyata nomor 1 itu disabet oleh the best dari Makassar nih. Gile loh, dia bisa mensabet nomor 1, biasanya ada sesuatu gitu. Berarti ada sesuatu, kok bisa tuh nomor 1 gitu kan. Satu, terus kedua, hari ini temanya kepemimpinan, bahwa kita ini semua pemimpin ya. Setiap orang adalah pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri atau pemimpin bagi marketingnya gitu loh. Kalau teman-teman di sini tidak punya marketing, tidak punya orang pengikut, ya jangan jadi pemimpin gitu loh. Kita tahu ya, bagaimana keteladanan pemimpin itu sangat dominan di Indonesia. Salah satunya, saya nggak bicara ke politik ke sana, tapi saat ini mungkin teman-teman lagi tahu ngetrennya. Ada seseorang ya, bagaimana dia jiwa kepemimpinannya ya. Dia punya jiwa leadernya kuat banget, walaupun beberapa dicopot, tapi jiwanya tetap ada di situ di mereka. Nah, seorang pemimpin harus bisa menggerakkan timnya, seorang pemimpin harus bisa membuat visi timnya, seorang pemimpin juga harus bisa membuat timnya itu selalu bergelora. Selalu bergelora ingin closing, selalu bergelora ingin berjualan. Nah, salah satunya hari ini saya mau bicara dengan Pak William dari Century 21 Best. Kalau kita bicara dia pencapaiannya sih cukup banyak. Hari ini kita diskusi santai aja. Jadi ntar saya nanya ke Pak William juga boleh tanya saya, tapi yang paling inti nih, boleh teman-teman juga bertanya di chat, saya bacain. Ini bisa memberikan masukan buat teman-teman, terutama nih teman-teman yang baru gabung, teman-teman yang saat ini lagi bingung nih, gue punya marketing kok nggak jualan-jualan ya, gue punya marketing kok nggak produktif ya, gue punya marketing kok kayak kucing-kucingan ya. Nah itu hal seperti itu terus kita diskusikan, karena salah satu karakteristik seorang pemimpin itu punya tanggung jawab.
jujur, dan harus kreatif, inovatif. Dan setelah itu juga pemimpin juga harus punya ke depan pemikiran seperti apa, gitu loh. Nah, hari ini kita mau sedikit ngobrol dengan Pak William. Pak William, how are you? Apa kabar Pak William? Gimana? Makassar? Ya, ya selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Margo, Pak Daniel, dan semuanya yang saya mungkin nggak bisa sebutkan satu-satu. Suara saya jelas Pak Margo? Jelas sekali. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya saya waktu ditelepon Bu Susan, Pak William bisa ada waktu nggak untuk sharing-sharing? Saya bilang, oke, sharing. Senang sekali saya bisa sharing ya. Pada siang ini saya diberikan kesempatan untuk saling sharing apa yang selama ini saya lakukan. Ya, saya sadar kita semuanya ini dalam kondisi ya sama-sama pahami. Tetapi sebagai seorang entrepreneur, saya yakin kita punya pemikiran tidak boleh dikendalikan atau tidak boleh diatur oleh keadaan, kita yang punya kontrol di balik itu semuanya. Oke, saya langsung saja Pak Margo dari pertanyaan itu, waktu acara IPAF itu jujur saya panggil seperti biasanya, gaya saya itu suka merangkul, bikin acara, bikin ramai teman-teman semuanya. Terus waktu itu Pak Peter pastikan bilang, Pak William hadirkan sebentar, bisa ikut kan? Oh ya bisa ikut dong, ini acara luar biasa ini. Nah gitu loh, jujur kami nggak ada kepikiran gitu loh, tapi ada sedikit kepedean juga bahwa saya pasti masuk 5 besar gitu loh, pede banget gitu loh. 5 besar Pak, gitu loh. Karena gue yakin masa sih gue Senturo 21 Best itu nggak bisa masuk 5 besar, pikiran saya seperti itu. Totalnya waktu pembacaan nominasi mulai dari sekian 5, kok muncul nama muka gue nggak muncul gitu loh, 4 muka gue nggak muncul, 3 gue ini sampai deg-degan juga, itu kopi itu rasa pahit jadi manis juga gue rasa Pak, gitu loh ya. Jadi waktu 3, 2 sampai satunya disembunyiin, apa iya kita ya gitu loh. Kadang bertanya juga, jujur tegang semuanya. Terus anak-anak bilang, anak-anak begitu yakin Pak, kayaknya ini kali ini kita makan lagi Pak. Makan apa ini kita? Terus gue sempat tanya sama tim admin saya, kita penjualan tahun semester ini apa yang kuat ya? Oh ini Pak, ini penjualan yang besar ada nggak? Enggak Pak, cuma yang ini Pak, ini. Oh bisa ya. Tapi memang jujur saya itu kan jalan apa adanya Pak Margo. Jadi akhirnya singkat cerita begitu muncul nomor 1 muka saya muncul, anak-anak pada berteriak, kita semuanya melongo sambil melihat ini hasil yang kita pikirkan bahwa lakukan yang terbaik. Jadi jujur kemenangan kami di IPAF ini menjadi kesempatan nomor 1 ya. Sebenarnya bukan kebetulan, tetapi memang dari awal selalu saya tanamkan kepada anak-anak bahwa bagaimana kita sebagai seorang broker itu melakukan yang terbaik. Saya teringat sekali waktu kata-katanya Pak Tommy. Ini sorry ya, saya ngomong apa yang ada dalam pintas saya. Pak Tommy selalu tanamkan, kasih sadar tuh anak-anak marketing tuh bahwa sebenarnya kondisi seperti ini, dia harus sadar bahwa yang dia jalan ini ada perusahaannya sendiri, bukan bekerja pada kantor yang senturi yang dia masuk gitu loh. Benar juga Pak Tommy bilang, kita ini partner. Makanya saya bilang sama anak-anak ya, kita memang benar-benar partner sejati. Kenapa? Pembagian kita ini 50-50. Terus kalian juga manusia yang punya akal, yang punya perasaan, punya hitung-hitungan, 50 apa yang dibagikan kepada kantor member broker kepada kalian apa udah cukup memadai enggak gitu loh. Sebenarnya saya ingin sharing juga khususnya di Makassar, sistem yang kami jalani sebenarnya gini Pak. Saya orangnya pikiran nggak neko-neko. Saya selalu setiap kali menjalankan menjalankan yang terbaik. Dan selalu saya tanamkan kepada semua marketing bahwa ini adalah perusahaan kalian semuanya, saya ini digaji oleh kalian, terima kasih, jadi izinkan saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing apa yang saya telah lama ini telah lakukan. Beberapa prestasi-prestasi yang saya sampaikan kepada mereka itu sebenarnya juga tidak terlepas atau punya peluang besar buat kalian semuanya. Jadi saya kadang sering banget ngobrol sama mereka dengan apa yang sudah saya lakukan Pak Margo. Jadi mindsetnya mereka ini harus saya betulin.
Makanya saya di tim itu ya sebenarnya saya tidak terlalu mengajarkan sebenarnya mereka dari segi penjualan Pak. Jujur saya ngomong Pak. Saya belakangan ini 3 bulan terakhir khususnya pada saat kondisi pandemi yang saya buka otaknya mereka ini adalah mindset ini harus dibenarin. Ya jangan sampai mereka lata ikut-ikutan. Memang kondisi sekarang ini sumber daya yang harus kita paling butuhkan adalah kekuatan fokus Pak. Jadi peranan dari member broker ini atau kantor yang sebenarnya harus mengambil peran penting dalam kondisi yang sangat apalagi kondisi sekarang ini ya kalau mereka tidak bisa kontrol mereka punya mindset akhirnya terjadilah shifting Pak. Peranan kantor ini saya memang tekan kepada seluruh tim manajemen bahwa bagaimana caranya kegiatan-kegiatan ini diarahkan menjadi satu fokus Pak. Ternyata marketing itu diberikan satu hasil kalau kita bisa menciptakan satu program mereka tidak boleh dibiarkan seperti itu. Misalnya contoh kalau saya kebetulan ambil di primary Pak Marco, saya memang kuat di primary. Pada saat primary saya makan, ya harus saya buatkan programnya ya Pak. Leadernya saya bentuk dan leader-leader ini saya harus buatkan frameworknya apa yang harus mereka bikin sehingga mereka ini tahu karena pasukan saya ini adalah pasukan yang siap mati di lapangan, Pak. Jadi kalau nggak ada arahan, mereka nggak tahu mereka lari ke medan mana. Makanya saya butuhkan leader-leader yang petarung-petarung yang mereka siapkan kerja. Saya membawa strateginya, apa yang harus dibikin, mereka lakukan seperti itu. Dan terus terang saya sekali lagi terima kasih kepada Century 21 Indonesia. Saya banyak mengcopy paste dari program yang mereka lakukan. 21 menit ini saya mengambil program saya sekarang saya kalau bicara sama mereka itu dulunya tanpa batas Pak. Nah sekarang pokoknya setiap saya ketemu mereka 21 menit ilmunya semuanya saya kasih begitu loh. Setiap ketemu, oke, saya bisa ketemu sama Anda, boleh Pak? Oke, jam begini, cuma 21 menit aja ya. Jadi membuat mereka merasa bahwa waktu sangat begitu terbatas ya dengan kesibukan kita sehingga mereka juga diapresiasi bahwa kita ini orang penting bisa ketemu seorang member yang punya waktu tidak banyak gitu maksud saya. Jadi kesan-kesan yang seperti ini yang selalu saya sampaikan ke mereka loh Pak. Begitulah kurang lebih Pak Marco. Jadi kasih daging nih Pak William nih. Keren Pak William. Tadi teman-teman MB ya, kalau saya ngomong ini sahabat Arabi, hari ini saya teman-teman MB nih, atau property people nih. Teman-teman MB ya, tadi Pak William bilang lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik itu bukan hanya dari omongan kita loh. Kita tuh motivasi yang terbagus itu adalah bukti dari kita memberikan contoh. Jadi Pak William tadi bicara keren tuh, lakukan yang terbaik, harus fokus. Nah yang tadi yang bikin saya agak sedikit sorry ya Pak William, ada agak sedikit gemeter nih Pak. Kalau kata orang tuh deg-deg ya. Pasukan siap mati, keren banget ya. Pasukan siap mati menciptakan sebuah leader. Leader itu punya visi dan tujuan. Nah, saya mau tanya ke Pak William. Struktur di Pak William sendiri ini kan banyak MB baru nih. Yang MB baru dia MB langsung ke bawah ke marketing. Kadang-kadang MB ikut-ikutan juga nih. Nah, Pak William itu strukturnya apa? Apa di bawah Pak William ada wakil member broker, terus ada leader-leader atau manajer-manajer, baru ke marketing tadi nih. Karena marketing kita itu adalah tadi Pak William bilang, ingat ya teman-teman MB ingat satu hal lagi. Mereka itu bukan sapi perah kita. Mereka itulah partner kita. Tadi Pak William bilang, kita dapat duitnya dari mana? Kita dapat duitnya dari mereka. Kita harus benar-benar sayang ke mereka, red ke mereka. Nah, pertanyaan saya Pak William, bagaimana Bapak bikin struktur supaya instruksi Bapak ngomongnya biru nih, jangan sampai ke bawah biru tua, biru muda, tapi bisa nyampe ke mereka sama-sama biru. Jadi Bapak punya pasukan siap mati itu benar-benar fokusnya sama. Silakan Pak William. Oke, makasih Pak Marco. Jadi ingin saya garis bawahi bahwa seorang pemimpin harus tegas Pak. Seorang pemimpin harus punya integritas. Kalau ketegasan dan integritas tidak dimiliki oleh seorang pemimpin, saya yakin tidak ada seorang pun yang pasti ikut. Jadi integritas itu harus dibuktikan dengan kata-kata dan tindakan. Jadi saya itu kalau ngomong sama mereka dikejar Pak. Saya itu memang menyampaikan kepada mereka bahwa apapun yang kita kerjakan, ya itu jangan setengah hati. Leader-leader ini yang saya bentuk adalah semuanya berawal dari marketing. Jadi menurut saya seorang pengusaha atau seorang yang mau sukses di industri ini,
sepintar apapun selling skill-nya dia, tetapi di dalam jiwanya nggak ada leadership-nya, saya yakin agak susah. Sampai kapan kalian mau sendiri? Kalian kerja kan tidak akan mungkin selalu mau sepanjang usia tua itu mencari orang kan. Anda harus punya satu leadership yang Anda harus memimpin gitu loh. Jadi saya di kantor itu Pak sebenarnya tidak banyak struktur sih. Dari saya langsung masuk ke ya semacam kayak koordinator marketing atau manajer marketing. Koordinator marketing kami ini ada 2 Pak. Terus masuk ke leader Pak. Itu saja sebenarnya. Terus tugas dari koordinator marketing apa ini? Koordinator marketing tugasnya ini apa sebenarnya? Dan leader ini apa sebenarnya tugasnya? Sebenarnya kita ini semuanya kerjanya all out sih Pak. Kalau Bapak katakan koordinator marketing ini kerjanya apa? Sebenarnya yang mereka menjual, mereka membantu saya menjalankan sistem ini. Memang bagi yang kantor-kantor baru, saya ucapkan selamat bergabung. Anda tidak salah pilih Century 21. Ya keren banget sih supportnya. Ya saya sendiri bisa rasakan. Memang ada sedikit kendala pada saat kita menjadi seorang owner dari sebuah perusahaan, yaitu bagaimana caranya menciptakan satu SOP dan bagaimana caranya mendevelop people. Ini adalah tugas utama kita selaku member broker. Kita tidak mungkin bisa kerja sendiri, kita harus butuh tim. Nah, tim ini kadang-kadang cari orang. Ya, sekali lagi saya ingin katakan kita sebagai seorang broker harus percaya pada value yang kita miliki. Jangan pernah tersetting dengan marketing-marketing yang merasa dirinya jago. Saya sampai hari ini sejago apapun marketing itu hari ini dia mau keluar saja. Terus ada juga kapan hari ada yang tanya Pak William, kondisi pandemi ini bisa nggak beberapa marketing kalau transaksi pembagiannya dibesarin Pak, khusus pandemi ini. And then setelah pandemi kembali lagi, emang mau dia? Sekali lagi, seorang member broker, ingatlah setiap buat kebijakan, tolong dipikirkan baik-baik. Karena setiap kali kebijakan dibuat, mau merubah kebijakan itu sangat susah. Mereka akan mengacu. Padahal sebenarnya kadang-kadang ada satu developer, kasih reward begitu gimi-gimi, begitu bagus, begitu penjualan bagus, gimi-giminya hilang, barangnya bagus bagaimana, pasti fokusnya marketing nggak ke sana. Kenapa? Gimi-giminya banyak hilang. Seperti itulah manusia. Jadi saya bilang, jangan buat sesuatu kebijakan-kebijakan, ini saran dari saya. Kalau saya di kantor, saya jarang sekali bikin kebijakan. Apalagi kebijakan-kebijakan yang membuat marketing ini menjadi terlena, marketing ini di booster. Banyak cara lain yang artinya tidak perlu kita buang bagiannya kita, tetapi kita harus bisa memanage apa yang harus diberikan kepada mereka, disupport. Tidak selalu dengan dikorbankan dengan presentasi pembagian, tidak perlu. Bahkan waktu itu saya ngomong, siapa yang ngomong seperti itu ya kalau boleh tahu? Oh enggak Pak, ini ada orang Pak titip ngomongnya kayak gitu. Kalau kamu nggak sebut 1-2 nama di sini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kamu yang ngomong ini. Nggak berani Pak. Oke, kita ganti topik Pak, kita ganti topik. Ya, jadi maksud saya pemimpin itu harus tegas. Dan pemimpin itu harus punya kepercayaan diri, punya kekuatan itu di mana gitu loh. Jadi yang baru-baru jangan patah semangat belajar. Saya pun senang sekali ya melihat beberapa kantor-kantor yang senior-senior ini, saya merasa semangat sekali lihat. Dan saya yakin ke depan Century 21 ya akan menjadi lebih kuat dengan bergabungnya para suhu, para senior-senior properti. Ya, dan yang baru-baru kalau saya lihat ini kelihatannya muka-mukanya muka-muka benar-benar muka-muka yang jadi pemimpin yang luar biasa, Pak Margo. Oke, mungkin barangkali begitu, Pak. Oke, thank you Pak William. Suatu ketika ya, jujur ya teman-teman ya, namanya termasuk kantor saya ya, kadang-kadang saya juga pusing nih ada trouble atau apa. Saya harus konsultasi. Nah, konsultasi dengan siapa gitu loh. Saya akan konsultasi dengan orang-orang yang menurut saya dia mumpuni gitu loh. Saya sering diskusi dengan Pak Yohan, dengan Pak Yopi, dengan Pak Gatot, sering diskusi saya. Nah, tapi diskusi seperti apa? Ternyata Pak Gatot punya kelebihan di sini, saya diskusi tentang ini. Salah satu diskusi yang pernah saya lontarkan yaitu ke Pak William pernah ketemu waktu itu kita di Malaysia ya. Saya tanya mengenai tim, Pak William, tim gue begini nih. Pak William kasih masukan ke saya, gini go. Jadi buat teman-teman nih anak baru atau siapapun, kita keluarga besar Century 21, silakan aja japri masing-masing MB itu. Pak Yopi terbuka, Pak Yohan terbuka, Pak Gatot terbuka, mungkin mengenai rekrutmen Bulia terbuka. Tapi mengenai manajemen people, saya lihat Pak William tuh strong banget, kuat banget gitu loh. Ini orang, maaf nih ya,
Badannya sih boleh kecil, tapi kekuatan powernya bisa gebuk, bisa hancur semua nih. Gila nih. Saya telepon sama dia, Phil, gue begini nih, bla 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 bla. Dia kasih tahu begini gue, begini gue, begini gue. Oh iya juga. Kadang-kadang nggak kepikiran sama kita, kepikiran sama orang lain. Jadi buat teman-teman diskusi lah. Saya juga pernah nanya tuh ke Pak Wian tentang apa namanya, tentang orang gitu loh. Karena kan tadi saya bilang gitu kan, kadang-kadang di tim kita juga ada apel busuk gitu kan. Kita pelihara-pelihara, ternyata dia bisa membuat apa ya, implementnya nggak bagus terhadap tim kita gitu loh. Nah, itu tadi Pak William juga bilang, develop people. Ingat ya teman-teman, bisnis kita itu bukan bisnis kita boleh jualan, kita boleh promosi, boleh-boleh aja. Tapi bisnis kita itu bisnis people. Orang itu bisa berubah. Hari ini A, besok bisa B. Hari ini B, besok bisa C. Bagaimana pinter-pinternya kita gitu loh. Mereka melihat kita loh. Tadi Pak William bilang ya, karakter kita tuh harus kuat. Kalau karakter kita lemah, diinjak-injak kita gitu loh. Apalagi Pak William tadi bilang loh, ingat teman-teman, banyak bendera di sana berburu di kebun binatang, nawarinnya bukan 50-50 loh. Berapa nawarinnya? Bisa lebih, bisa gila, mungkin 80-20, whatever lah, gua nggak boleh tahu. Bagaimana mereka bisa stay di tempat Anda gitu loh. Tadi Pak William menanamkan gitu loh. Adanya kepercayaan itu susah, adanya kenyamanan, adanya saling membantu. Karena orang boleh lu pindah ke agen sana, duitnya lebih gede, tapi lu akan dapatkan di sana seperti apa? Di tempat Pak William atau yang tadi bilang lah, yang itu tadi dibuktikan. Kenapa? Anak-anak barunya di coaching gitu loh, ada leader-leadernya, jadi nggak ditinggali. Maaf nih buat para member broker yang baru nih, lu setelah rekrutmen ya, terus dia ikut training di Century 21, lu lepas, jangan kabur dia, harus di-maintain. Kalau udah bagus, kasih kepercayaan. Kalau udah bagus di-maintain, terus dia macam-macam, biasanya kalau anak jualannya banyak bisa nuntut nih, gue minta komisi lebih dong, kata Pak William. Jadi inget, kata Pak William sama kata gue juga, lu tendang aja, jangan takut, masih banyak orang. Lu jangan berharap dengan satu orang bisa meracunin itu. Benar nggak Pak William? Betul sekali. Jadi memang saya jujur di kantor kami bukan apel busuk, Pak. Saya katakan mindset chicken, Pak. Mindset chicken, nah, ya? Mindset chicken itu saya dapat dari Denny Santoso. Kebetulan saya sangat senang dengan beliau. Saya banyak belajar dari beliau dari segi memanage secara digital dengan kemampuan membangun people. Oke, terus terang Pak Marco, untuk yang baru-baru ini saya berharap jangan sungkan ya, saya terbuka bagi siapa mau yang mau tanya. Saya akan dengan senang sekali memberikan sharing apa yang saya lakukan, tapi sekali lagi semuanya itu tergantung dari kota masing-masing ya. Kalau saya di Makassar seperti ini, tetapi yang lain-lainnya banyak banget, kayak contoh ilmunya Pak Margo juga dalam memanage kesibukan Pak Margo itu ada saya mau tanya juga Pak, nanti sebentar saya tanya ya. Terus juga Pak Johan punya ilmu juga, saya dapat kesempatan waktu kapal pesiar sekamar dengan beliau, ternyata orang ini wow, banyak sekali yang saya bisa dapat. Terus Pak Gatot ya, seangkatan saya ya, dan Pak Halim ya, banyak ya. Jadi saya mengatakan semua member-member baru enggak salah ya bergabung di Century 21. Di sini banyak sekali orang-orang jago yang kita bisa belajar. Yang penting satu saja, jangan bosan belajar. Itu saja. Jadi kadang-kadang kita ini terlena Pak. Ya saya itu selalu ngomong kepada anak-anak, apapun kondisi kita, apapun prestasi kita, itu seakan-akan didapat dari karena proses belajar itu, bukan karena kita hebat, saya bilang. Jadi semua proses belajar dan belajar terus. Oke, Pak Margo, boleh saya bertanya nggak ya? Ya, bertanya lu jangan berat-berat ya. Enggak, santai aja. Jujur, saya pikir, saya kan kalau malam biasa ikuti Pak di YouTube, Bapak begitu sering jadi YouTuber, waktu tersita di sana ya. Pak Margo, selain menyita waktu di YouTube dengan vlogger ya, Bapak memanage anak-anak, terus bagaimana membagi waktu dengan rumah keluarga, itu boleh tahu nggak? Kira-kira sehari Bapak itu buat untuk waktu YouTube, buat untuk rumah tangga, buat ini bagaimana pengaturannya ya? Saya ingin belajar sih Pak, jujur. Teman-teman, thank you yang udah subscribe saya ya. Yang anak-anak baru belum subscribe, kebangetan deh lu. Buka Madu Kusiono, subscribe langsung. Oke Pak William, thank you. Jadi buat teman-teman, sebelum saya jawab pertanyaan Pak William, kalau mau bertanya silakan di chat ya. Ntar saya, atau mau bertanya silakan. Kita diskusi ya. Bukan hari ini istilahnya roomnya saya dengan Pak William, tapi saya mau buka juga buat teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang sampai saat ini mengganjal, silakan tanya ke saya atau ke Pak
William. Ya, silakan di chat supaya kita interaktif. Kalau kita berdua teman, waktu kita 24 jam, mungkin banyak hal yang bisa teman-teman lihat. Gini loh, satu hal buat saya pribadi ya, kita kerjaan itu ada skala prioritas gitu sebagai member broker. Dan saya punya delegasi pendelegasian. Kita harus controlling gitu loh. Kalau kita nganter bayar gitu kan, masa member broker nganter bayar gitu kan, itu ada tugasnya masing-masing. Kita harus punya pendelegasian teman-teman. Jadi waktu saya tetap fokus dibagi 4, tetap 8 jam buat kerja, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat keluarga. Nah, yang di 8 jam buat keluarga itulah saya split. Karena kenapa saya happy? Karena kenapa? Karena sesuatu ngerjain happy, saya seneng aja. Editing video saya happy, walaupun saya masih jauh belajar dari Mayanda sama Agung, saya happy aja, Pak. Jadi saya senang ketemu orang, interview, saya udah interview beberapa orang. Kenapa? Semakin banyak saya interview orang, semakin banyak pemasukan ke saya juga gitu loh. Contoh saya pernah interview Pak William juga, pernah interview orang-orang hebat juga. Hari ini nih, saya lagi upload nih tadi jam 12. Tolong saya interview Bu Yamanah. Yang mana apa? Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia mengenai CUP 4 tuh. Dia korek tuh. Nah, itu saya interview kemarin. Banyak ilmu saya dapat Pak William. Jadi dari kerja saya untuk keluarga yang 8 jam itu saya potong sekitar 40 hingga 50% Pak. Untuk ya kalau jujur ya pagi-pagi setelah subuh biasanya saya tuh lebih segar tuh. Saya ngedit tuh Pak Will. Ngedit anak-anak kan lagi Zoom kan di rumah juga kan. Saya ngedit sebelum berangkat jam 8, jam 9 saya ngedit video, saya naikin. Kenapa saya belajar lihat? Karena dari situ ternyata banyak hal banget ya dari mereka-mereka pemikiran-pemikiran mereka yang kadang-kadang buat kita termotivasi gitu loh. Jadi saya atur aja tapi tetap fokus saya karena saya tidak ada bisnis lain ya. Fokus saya adalah di properti. Saya memaintain anak gitu loh. Maintain anak-anak saya, tim saya, itulah aset saya. Bagaimana saya harus peduli lah. Salah satunya mungkin teman-teman hal-hal kecil contoh nih. Kalau marketing kita ulang tahun, kalau bisa kita ucapin duluan deh sebelum grup ngucapin. Ya, ada perhatian kecil. Perhatian kecil. Satu kedua, kalau salah satu anak keluarga dari tim kita ada yang sakit, minimal kita coba usahakan menjenguk deh. Karena itu kesentuhan-sentuhan kecil itu membuat mereka itu bisa betah dengan kita, ikut dengan kita. Bukan komisi yang gede loh. Kadang-kadang kesentuhan-sentuhan kecil yang kita berikan ke mereka, buat mereka tuh, oh ternyata si member brokernya, si prinsipalnya perhatian ya. Hal seperti itu. Ya, tetap itu yang 8 jam itu kita fokus kerja. Kenapa? Yaitu kita harus kreatif, inovatif, mau dibawa kemana tim kita. Kalau kita sebagai leader tidak tahu tujuannya, arahannya, target itu saya sampaikan setiap meeting. Kita maunya apa? Kita harus sama tujuannya. Kalau enggak, mereka kan punya tujuan masing-masing. Mereka punya arahan masing-masing. Mereka punya keinginan masing-masing. Akhirnya kayak itu, ke ngegayuh perahu, saling tarik-menarik gitu loh Pak. Jadi kita harus jelas nih. Harus jelas tujuannya kita dan waktunya kita pun yang tadi bilang Pak William all out 24 jam 24 hour buat mereka. Jadi handphone kita kalau ada mereka marketing japri atau nanya jangan lama. Entar mereka MB-nya nggak perhatian nih. Harus kita cepat respon, quick respon. Kalau enggak mereka akan melirik yang lain. Itu aja sih Pak William. Mantap sekali. Memang ya Pak Marco, jadi saya sih melihat memang quick respon ini menjadi salah satu solusi ya. Saya setuju, saya juga sharing juga kalau anak kita kan, saya yakin di kantor-kantor Senturi itu pasti mereka punya grup semua Pak Marco ya. Saya setuju dengan Pak Marco bilang kalau anak-anak ada chat, ada bertanya, itu jangan slow respon ya, karena kita harus kejar. Saya setuju sekali itu. Begitu. Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong, kalau koordinator marketing saya dalam waktu 5 menit tidak merespon dan ada sesuatu yang urgent, boleh japri saya. Begitu, supaya kita tahu semuanya. Kan begitu. Oke, terima kasih Pak Marco. Memang pembagian Bapak waktu itu memang tidak gampang ya. Sebenarnya orang kadang-kadang begini loh Pak, saya itu sampai ngomong sama mereka-mereka ini, sorry saya sharing lagi kembali. Ya, kalau ditanya kepada semua marketing ya, marketing ini semuanya pada sibuk semua Pak. Kadang-kadang saya konyol juga kalau bicara tentang ada webinar atau begini, mereka nggak bisa memanage waktunya. Kelihatannya sibuk banget, padahal schedule dibuatkan untuk ini 2 hari sebelumnya. Makanya saya bilang sama mereka, kalau Anda tidak bisa memanage waktu dengan baik, Anda tidak akan bisa menangkap peluang-peluang itu, saya bilang. Jadi kadang-kadang Pak Margo, saya ingin katakan sama mereka itu Anda sehebat apapun kalau Anda tidak bisa memanage waktu dengan baik, ya Anda tidak akan bisa mengejar sesuatu yang Anda merasa bahwa itu penting banget. Jadi saya katakan sama mereka, saya tidak cari orang sibuk sekali lagi, Pak Margo. Jadi anak-anak saya itu saya latih, saya nggak butuh orang sibuk, saya butuh orang produktif. Memang beda tipis kesannya.
Pada saat kalau orang produktif dengan orang sibuk sama-sama capek, Pak. Tetapi kadang-kadang orang sibuk tidak menyadari kalau pada saat malam mereka itu coba pikirkan kembali, orang sibuk gitu loh. Saya kadang-kadang ngomong sama marketing saya tahu kalian semua yang di sini sibuk banget. Tetapi pernah enggak kalian coba introspeksi kalau malam hari berapa banyak hal penting yang Anda sudah selesaikan? Beda dengan orang produktif. Orang produktif adalah orang yang dimana tahu skala prioritas itu seperti apa yang harus dikerja, sehingga mereka bisa memanage waktunya dengan baik. Kalau orang sibuk, Pak, susah. Ciri-ciri orang sibuk itu apa? Setiap kali mau bikin sesuatu, iya boleh Pak, pasti ada, pasti bisa. Sehingga semuanya mereka skip. Tapi kalau orang produktif, kalau dia bikin sesuatu event itu udah penting, dia bilang enggak, saya coba pikirkan, gitu loh. Makanya sebenarnya saya selama pandemi, Pak Margo, ya sebenarnya yang harus didoktrin itu anak-anak dalam mindsetnya. Kalau mindsetnya sudah benar, Pak, ya ini benar-benar apa yang kita ingin lakukan, kita sebut A, semuanya pasti mengikuti A, gitu loh. Jadi saya senang sekali dengan tadi Pak Daniel ngomong ke depan ini, saya jujur Pak Margo sangat bangga bisa bergabung di Senturi 21 ya. Yang mau dikembangkan sebenarnya dari Pak Daniel ada 3 hal ke depan yang harus difokuskan, itu adalah teknologi, branding, sama training. Terus Pak Johan ada tambahkan untuk branding ini dari arah ini, benar sekali. Saya juga ke depan ini 3 hal ini yang memang saya lagi genjot, teknologi, branding, sama training, Pak. Jadi memang menurut saya orang-orang yang lagi bergabung, sekali lagi saya senang sekali bahwa Anda masuk di tempat yang sama, di kolam yang luar biasa. Di sini banyak sekali orang-orang jago. Oh ya, Pak Andi Nathaniel yang suhu saya juga, saya sering lihat YouTube-nya, banyak sekali insight dari Pak Andi ini yang saya dapat. Pak Aseng, terima kasih sudah bisa masuk berbagi ilmu kepada kami semua. Mungkin barangkali Pak Margo seperti itu, Pak. Oh, Pak Margo, sorry, saya boleh tanya satu lagi, Pak. Jangan berat-berat. Pak, boleh, jangan berat-berat ya. Waktu ketemu Bapak di Malaysia, saya nggak tahu Bapak itu Senturi 21 prioritas, Pak. Jujur, begitu saya tanya Senturi 21 prioritas, saya pengen tanya, sebenarnya kenapa Bapak pakai nama prioritas, Pak? Apakah ada visi misi ke depan Senturi 21 prioritas membawa kemana, atau kenapa harus pakai prioritas gitu loh? Karena prioritas itu kan artinya prioritas, sesuatu yang apa ya, diprioritaskan. Apa sih sebenarnya maksud dari Senturi 21 prioritas? Bisa sharing? Saya pengen tahu sebenarnya. Pertanyaannya pendek. Pertama-tama saya thank you ada partner gua nih Pak Saleh di sini nih ya. Kita bikin nama nih berdua dengan Pak Saleh macam-macam nih. Pernah saya lontarkan ke Peter kalau nggak salah, Gue jangan pakai Senturi ini, udah ada pernah dulu Senturi ini tutup nggak bagus. Ada hokinya juga ya. Kita cari-cari ternyata prioritas. Ya tadi Pak Bapak juga kan bagus, semua nama bagus lah ya. Kita sekarang kalau kita punya nama anak, pasti ketika anak dia nanya, Mama, Papa, arti nama ini apa sih? Jadi ingat loh, kasih nama anak jangan macam-macam yang aneh-aneh loh. Tadi akan tanya gitu kan. Jadi pertanyaan Pak William ke saya, kenapa prioritas? Jujur aja prioritas yang tadi bilang Pak, best juga kan, best terbaik. Prioritas yang utama gitu loh. Dua-duanya bagus, best and prioritas gitu lah ya. Jadi intinya prioritas itu yang utama Pak. Ada BCA prioritas, ada Mandiri prioritas. Ternyata ada Senturi prioritas ya. Jadi diprioritaskan Pak. Jadi intinya konsepnya semua customer kita diprioritaskan dan semua marketing gue prioritaskan. Intinya seperti itu. Kenapa saya ngambil prioritasnya? Memang nama itu yang kita ada ide dengan Pak Saleh. Kita kutik-kutik ada 3 nama sih Pak. Tapi yang kita setuju yang prioritas yang ini gitu loh. Karena kita mau cari nama kan kalau Senturi kan harus pakai nama ya. Kecuali dari Australia pakai wilayah satu. Kedua, saya melihat kenapa prioritas. Market saya yang saya lihat jujur aja, saya melihat Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Jakarta Pusat kan gray area, tapi Jakarta Timur kan lagi tumbuh, lagi berkembang. Timur itu salah satu wilayah di Jakarta yang belum tertata rapi. Pertanyaan saya, lu tinggal di Jakarta Timur yang elit di mana coba? Enggak ada. Di Jakarta Selatan ada. Jakarta Selatan di mana? Pondok Indah. Jakarta Pusat di mana? Bisa aja di Menteng. Jakarta Timur paling Rawamangun, Pulau Mas. Nggak ada, nggak tertata. Jadi saya melihat satu market di Jakarta Timur aja sih Pak William. Jadi saya dengan Ibu Lia mungkin ya marketnya sama gitu loh. Karena saya yakin gitu loh. Buat saya pribadi Jakarta Pusat dan Jakarta Timur kalau saya melihat Pak William satu gadis yang menarik dan cantik harus gua raih gitu aja sih. Mantap Pak William. Sekali. Pertanyaan lu gitu tuh. Keren loh Pak Margo. Keren banget.
Benar, Wil. Ini nggak ada yang nanya loh. Wil, kita berdua ngobrol nggak ada yang nanya loh. Akan mereka terkesima atau mereka nggak ngerti? Nanya, atau Pak mereka Margo. ngerti banget nih? Pak Margo. Satu lagi gue mau ngomong nih. Tadi Pak William bilang sibuk dan produktif, dua kata yang berbeda, dua makna yang berbeda. Mudah-mudahan member broker ini hari ini produktif. Pertanyaan gue nih terakhir nih buat teman-teman nih, ini kuartal keempat masih ada 1 bulan setengah mungkin so Nata hampir dekat, mungkin tinggal 1 bulan. Yuk kita kejar targetnya sampai tutup akhir 2021 supaya sampai akhir tahun 2020 supaya entar Century 21 Indonesia di acara Annual Award yang 2021 bikin acaranya lebih meriah daripada Arabi Summit 2020. Itu tugasnya Pak Daniel khususan. Ya, mau nanya siapa tuh? Pak Margo mau nanya. Pak Gosal. Jangan ke saya ya, ke siapa? Ke Pak Wil ya. Pak William. Ya Pak. Ya, silakan. Saya Barromius Gosal dari Century 21 Grand Pajajaran Bogor. Ya Pak, silakan Pak. Jadi tadi saya dengerin banyak nih dari Pak William nih luar biasa ya. Bisa mengalahkan Jakarta pertama. Luar biasa. Hebat banget Pak Margo. Pak William bisa mengalahkan. Terima kasih Pak. Itu kebetulan Pak. Makasih Pak. Kedua, luar biasa manajemennya nih, MA-MA-nya mau fight sampai hidup mati, siap untuk berkorban untuk itu. Luar biasa juga. Jadi saya melihat bahwa dari sisi manajemen Pak Margo ke Pak karyawan ke MA partner, bukan karyawan ya, partnernya ini sukses besar ya, dalam arti MA-MA-nya betul-betul menjadi suatu partner bagian dari Century 21 Makassar nih sangat erat hubungannya dengan MB-nya. Nah, ada kata-kata Pak Margo, Pak William tadi bilang bahwa yang menjadi bagian utama dari market utamanya adalah primary. Nah, tadi yang Pak Margo Pak William bicarakan kebanyakan adalah mengenai manajemen. Saya mau tanya nih, bagaimana kok bisa sampai menjadi yang tertinggi untuk Pak William penjualannya, omsetnya. Tadi Pak William bilang, apa saya makan primary gitu. Maksud makan tuh gimana Pak? Ini udah ngomong bisnis nih. Cara makannya gimana Pak? Diajarin dong Pak kita Pak semuanya cara makannya Pak. Pengen belajar cara makannya Pak. Terima kasih. Oke, makasih banyak atas pertanyaan Pak Barromius ya. Gosal aja. Pak Gosal. Jadi gini Pak, sebenarnya ini sharing-sharing aja apa yang sudah selama ini saya lakukan. Jadi sebenarnya mindset dari seorang broker itu adalah secondary Pak. Jadi orang kalau mau bicara tentang properti selalu pasti mindsetnya pasti di secondary. Saya melihat secondary ini terlalu banyak ininya Pak, terlalu banyak neko-nekonya. Jadi saya mengamati mulai dari jujur dari brand-brand yang lain, dari Era lah, dari Century, yang jago siapa ya? Oh ternyata mereka main di primary. Akhirnya saya pelajari primary Pak. Primary itu lebih enaknya gini Pak, satu account Pak, semua komisi lari ke ini. Tinggal memang bicara kalau primary Pak Gosal, tidak boleh sembarang Pak. Saya sarankan juga kepada seluruh para member broker ya, kita ini adalah jual jasa Pak. Sekali lagi selalu saya tanamkan kepada marketing saya tanamkan kepada marketing saya bahwa yang kita jual adalah jasa. Kenapa jasa? Bukan properti. Iya, memang produk kita ini properti, tetapi kita bergerak di industri jasa, pelayanan gitu loh. Jadi yang ditonjolkan, yang dijual adalah diri kita. Bagaimana cara Anda melayani? Jadi saya selalu tanamkan ke mereka, kita melayani orang itu dari produknya. Produk itu adalah perangkat kedua, ya. Perangkat pertama adalah dirinya kita, Pak. Jadi makanya waktu ambil primary, saya selalu memilah-milah. Bukan berarti nama developer kecil tidak bisa diambil, tetapi kita juga harus lihat track record dari nama-nama developer kecil, gitu loh. Sekarang juga tidak bisa dipastikan, developer besar pun juga banyak yang kandas juga, kan begitu Pak. Jadi sekali lagi saya kalau ambil project primary, saya benar-benar lihat komitmen dari developer ini bagaimana, ya karena kita ini kan jualnya, saya selalu ajar kita ini jual kecapnya harus bagus Pak, harus meyakinkan. Terus kalau kita tidak bisa meyakinkan dari project ini, developer tidak membackup kita ini yang dicari Pak. Makanya jangan gegabah, jangan tergiur dengan beberapa proyek-proyek yang memberikan gimmick-gimmick yang besar. Tetapi sekali lagi saya bilang, jika Anda ingin panjang di industri ini, yang Anda harus jaga adalah namanya. Untuk menjaga nama, pilihlah produk yang bisa menyupport dengan atas pelayanan yang Anda berikan, gitu loh.
Makanya saya bilang kepada mereka, ada beberapa proyek yang kami pilih, terus kita pikir-pikir, terus saya tanya, ini tertarik nggak? Saya biasa tanya, Pak Gosal, ini kalian tertarik nggak? Tertarik, Pak. Kenapa bisa tertarik? Kadang-kadang saya tanya, marketing saya nggak banyak, Pak. Jadi saya lebih enak kumpul satu kelas kayak begini, sekitar 30 something, ya, saya akan tanya satu-satu gitu loh. Sebenarnya yang tertarik nggak? Gue pengen tanya. Jadi sebenarnya saya sudah ada pandangan sendiri, cuma saya pancing ke mereka, sehingga mereka melihat bahwa barang ini menarik. Pertanyaannya adalah, menariknya dari segi mana? Kadang-kadang main di primary harus benar-benar kita punya pemikiran, harus satu pemikiran, sehingga apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi kendala itu bisa diselesaikan sama-sama. Jadi bukan cuma ambil karena gimmick-gimmicknya bagus, bukan karena ambil karena banyak Pak kita tolak beberapa proyek-proyek bukan karena developernya jelek, bukan. Tapi kita ini kan ambil partner ini harus fokus Pak. Jadi tidak boleh ambil semuanya Pak. Karena biar bagaimana nama. Saya mendingan ambil satu proyek tetapi nama saya muncul di sana daripada ambil 10 proyek tapi tidak ada prestasi Pak. Gitu loh. Jadi saya itu selalu menciptakan prestasi. Ingat Pak, kita di bidang jasa ini betul branding Pak. Branding. Jadi misalnya contoh, saya di primary, salah satu branding kecil yang saya lakukan adalah saya membuatkan satu souvenir Pak. Hal itu kecil banget. Saya sempat titok-titok waktu itu sama Pak Peter berapa sih harga payung di sana? Jadi waktu itu acara pas launching project, kebetulan penjualan kita paling banyak, kita kasih payung itu. Payung itu memang kita setting kepada anak-anak, tolong pura-pura kasih peragakan payungnya bagus ya, supaya mata itu memandang ke sana Pak. Begitu memandang ke sana, orang-orang tanya, loh kok payung gua gak dapat sih? Ayo, kira-kira mereka ngomong apa? Oh, itu dari Senturi, gitu loh. Padahal itu payungnya nilainya nggak seberapa sih, Pak. Tapi brandingnya itu dampaknya besar sekali. Makanya saya bilang, kita selaku member broker itu mencoba menciptakan branding yang seperti Pak Daniel bilang bahwa brand ini penting banget. Branding ini juga banyak hal-hal kayak contoh kayak baju seperti Pak Johan mau lakukan, itu betul Pak. Cuma memang harus secara konsisten kita sama-sama, kalau 1-2 orang yang lakukan tidak akan terasa sih. Pak Gosal, mungkin kurang lebih begitu Pak. Mantap. Ya, terima kasih Pak William. Mungkin bisa jadi input buat kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gosal. Iya Pak Gosal, mohon izin saya tambahin Pak Will. Siap. Wah, Pak Tommy, mantap. Iya Pak Gosal, jadi kalau bicara Makassar ya, itu semua developer kalau ini selalu berburunya ke saya Pak. Mohon biar Pak William katanya, tolong dong William suruh main dong, ya kan, suruh Pak William pegang dong, ya kan, semua Pak pasti kalau mau masuk Makassar ya. Tadi Pak William udah ceritain bagaimana beliau pasti milah-milah juga, ya kan, proyek-proyek bahkan developer besar sampai detik ini Pak Will masih minta bos, Tom, kapan Pak Will ke Jakarta ya? Jangan sampai lolos ya, gua mau ajak ngopi, jangan sampai lolos ya. Saya di reminder terus, ya kan. Nah, ini luar biasa, makanya hari ini senang banget dapat ilmu juga dari Pak Will. Saya kalau sama Pak Will suka malam-malam di kuliahin, saya senang banget. Sekali lagi di keluarga besar Senturi ini sangat bermanfaat gitu. Thank you Pak Will. Terima kasih sama-sama Pak Tommy. Tom, lu kuliahin sambil minum bir ya. Oke. Ini karena waktu kita kan nggak banyak nih Pak Will ya, karena takutnya sama Bu Susan. Ada satu pertanyaan nih, menggelitik pertanyaannya dari Iris. Iris itu dari Senturi itu. Pak Lius, iya. Pak Lius. Ya. Nih saya mau tanya ke Pak Will. Baru Pak, masih belum pengalaman. Nggak apa-apa. Pak Will, untuk member broker nih, apakah rekrutmen semua yang full time atau yang part time Pak Will? Di kantor Pak Will seperti apa nih? Ya, yang full time apa yang part time nih? Mau yang di Senturi 21 Best? Oke, sebenarnya strategi rekrutmen itu penting sekali kita harus bikin. Jadi kalau di kantor kami, jujur Pak, saya bikin sesuatu yang sifatnya sangat limited. Ya, saya ingin mengatakan bahwa lu masuk di sini ada orang-orang pilihan. Jadi bukan berarti mereka itu datang langsung pasti diterima. Enggak seperti itu Pak Lius. Jadi singkat cerita, saya akan sampaikan kepada mereka bahwa kita punya sistem seperti ini. Saya akan belak-belakan bicara sama mereka bahwa sebenarnya motivasi mereka masuk di Senturi Best ini apa. Sekali lagi saya ngomong sama mereka bahwa kalau Anda masuk di Senturi 21 Best untuk mencari duit, hari ini saya katakan Anda jangan buang-buang waktu. Di sini bukan tempatnya cari duit.
Ya, Senturi 21 bukan tempat cari duit. Memang ujung-ujungnya cari duit, tapi bukan skala pertama itu cari duit. Kenapa? Karena di luar sana, kamu tahu nggak di Makassar itu, jadi sorry ini sharing-sharing aja Pak Lius ya. Jadi saya ngomong sama mereka bahwa di luar sana itu ada 30 sekian, hampir 40 kantor agent properti menjual produk yang sama. Ya, pembagian jauh lebih besar dibandingkan Senturi 21. Kalian masih punya waktu untuk berpikir untuk bergabung. Gitu loh. Saya sudah camkan. Ya, jadi mereka akan tahu, oh begitu. Iya. Emang berapa pembagiannya? Saya selalu ngomong 50-50. Ya, di luar sana banyak sekali pembagian-pembagian yang lebih besar. Gitu loh. Nah, setelah mereka pikir-pikir, makanya cuma di sini ya kalian harus tahu bahwa yang harus dipikirkan bahwa di antara semua kantor agent, ya, di antara semua kantor agent bahwa yang paling banyak marketingnya dan paling loyal, saya bisa sampaikan sama kalian hanya Senturi 21 Best. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka bisa stay di sini? Itu yang Anda harus tahu. Mungkin kurang lebih Pak Liu saya ngomongnya seperti itu. Sehingga saya ngomong sama mereka bahwa saya secara mindsetnya saya ingin full time. Kenapa? Saya butuh komitmen. Gitu loh. Ya, saya tidak mau yang setengah-setengah, tapi Pak, saya ada rumah tangga, saya harus datang jam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita di sini fleksibel secara waktu, tetapi kefokusan secara full time. Nah, mereka kan mikir juga, bagaimana caranya ya? Waktu secara fleksibel, tapi mindset itu fokus harus secara full time. Iya. Jadi saya ngomong, kadang-kadang ada yang kerjanya, Pak, saya ada gini-gini, tapi saya kalau siang ini sudah begini, enggak apa-apa. Gitu loh. Yang penting kalian komit ya bahwa mindset bahwa kerja properti itu harus fokus. Kita akan lihat, kita kan partner. Saya bilang, kalian nggak ada digaji sama sekali. Jadi kalau kalian merasa bahwa saya cocok, kalian kan masuk ke sini kan belum tentu cocok kan. Nah, kalian mau belajar kan? Karena kita di sini benar-benar butuh komitmen dan kami akan memberikan ilmunya. Begitu loh. Akhirnya ya terus terang Pak Lius, kita itu terima banyak marketing yang sisanya juga sedikit sekali. Tapi ya puji Tuhan ya total marketing kami yang sekarang ini semuanya orang-orang lama Pak. Tinggal mau di-upgrade semuanya mereka harus punya leadership. Mungkin seperti itu Pak Lius. Thank you Pak penjelasannya. Terima kasih Pak, sama-sama. Keren ya, beda cara, beda ala ya. Tinggal di ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin masing-masing karena punya strategi. Strategi Pak William seperti itu. Mungkin ada strategi yang lain, dia rekrut dulu, setengah perjalanan dia bisa buang, kan dilihat. Kalau Pak William kan main saklek, tas gitu kan, beda-beda, masing-masing beda. Tapi setidaknya mungkin buat Pak Lius ya, cari aja Pak, Bapak, kita jujur aja di industri ini, salah satu rekrutmen itu memang merupakan darah kita nih Pak, gitu loh. Jadi rekrutmen itu intinya kalau buat saya nggak boleh mati Pak. Bapak jangan berpuas diri gitu loh. Ya terus rekrutmen tak nggak boleh mati, rekrut terus ngomong properti, ngomong ke siapapun medianya bicara rekrutmen, bicaranya tentang Senturi 21, tentang rekrutmen. Jujur Pak, kalau kita punya kayak Pak William nih, timnya udah solid, timnya udah kokoh ya. Pak William duduk manis itu ya itu kayak tadi sistem udah berjalan gitu, tapi Pak William juga standby 24 hour. Kalau ada timnya yang jabri yang nanya jangan dicuekin Pak gitu. Di luar sana tuh gila Pak. Kita tuh harus satu menanamkan ke tim juga harus ada kepercayaan. Kalau enggak, kita dengan tim udah kayak kucing-kucingan tuh. Nah, menerapkan seperti itu tuh kita perlu namanya tuh sering ketemu, sering meeting. Salah satunya meeting jangan kelompok juga, mungkin meeting kecil, mungkin meeting dua orang berdua. Karena kalau kita meeting berdua, biasanya akan kebuka tuh omongannya tuh. Lebih kebuka dia meeting lagi mau makan atau satu mobil lagi gimana kita mau survei bareng atau apa akan kebuka. Jadi Bapak sebagai seorang leader, kadang-kadang mereka tidak berani menyampaikan di forum atau tidak berani ngomong. Pas lagi makan berdua, lagi santai, baru kebuka Pak. Sama kan, suami istri pas mau tidur, ujuk-ujuk nyerocos aja gini-gini, kita dengerin aja nih, oh begini maunya, tinggal kita mau kemana arahnya. Harus smart juga aja sebagai seorang leader Pak. Ya, tinggal di komen aja. Ini karena Pak Margo ya. Karena waktunya juga mungkin kepepet. Pak Margo, mau tanya dong satu. Bentar Pak, sebentar nih. Karena waktu kepepet, saya cuma mau nanya ke Bu Susan nih. Masih ada waktu nggak nih? Satu Pak Margo pertanyaan. Ya, oke, ya, ada ya. Oke Pak Aseng bentar ya. Oke Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya mau tanya ke Pak Margo sama Pak William. Itu kira-kira marketing yang keluar dan masuk ya, atau kita punya turnover
marketing itu, atau pada saat perekrutan 100 marketing, berapa kira-kira konversi yang sukses, Pak? Itu ke Pak William sama Pak Margo nih pertanyaannya. Dari pengalaman Pak William sama Pak Pengalaman Margo. Pak William berapa Pak? Dari 100 masuk berapa tuh Pak? Terus terang cara saya begini Pak Andi, saya jadi sungkan ini yang bertanya ini senior saya. Jadi saya akan sharing apa yang saya lakukan. Jadi kurang lebih saya kalau interview itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah mereka datang, saya bikin seminar ya. Jadi saya bikin lowongan kerja yang dibutuhkan marketing. Setelah itu pertemuan pertama adalah pengenalan Pak. Jadi kadang-kadang mereka datang itu motivasinya cuma kadang-kadang ada kerja lah, hilangkan status pengangguran gitu loh. Nah, makanya di pengenalan pertama ini saya kenalkan bahwa yang kalian masuk adalah industri jasa yang tidak ada gajinya. Biasanya kalau 100 orang yang datang, pertemuan kedua adalah mereka sudah siap dengan segala kondisi apa yang saya lakukan. Itu umumnya kalau let's say kalau 100 orang yang datang paling sekitar 15 orang Pak. 85 langsung terbuang semuanya. Kenapa 85? Karena ya itu tadi, mental-mental mereka itu adalah mental-mental yang dimana mau cari nyaman aja gitu loh. 15 orang ini yang datang akhirnya itu masuk ke interview kedua. Interview kedua ini kan berarti saya harus tatap mata berempat. Saya ingin motivasinya sebenarnya sejauh mana. Kadang-kadang saya sangat selektif melihat marketing karena yang mereka bawa begitu gabung sama kita, mereka bukan bawa namanya mereka, tetapi bawa nama Senturido 1 Best. Maka dari itu saya juga harus sangat selektif di pertemuan kedua ini, yang dimana di satu sisi marketing baru ini tahu syarat dan ketentuan kerja selama di Century Best, saya juga harus pilih karena ini kita partner gitu loh. Jadi sekali lagi kalau Bapak tanya kalau dari antara 15 orang, jadi 100 orang yang pertama kali melamar, terus pertemuan pertama saya pengenalan industri ini seperti apa, masuk pertemuan kedua biasanya 15 sampai 20 orang, terus yang terima saya kadang-kadang 5 orang Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu rasionya. Pak Margo gimana Pak? Jadi pertanyaan Pak Andi, jawabannya Pak William itu sebenarnya sama dengan hampir kolerasinya hampir sama tuh dengan Pak Aseng yang bertanya di chat ya Pak Aseng ya, trackingnya Pak William. Kalau saya gini Pak Andi, saya rekrutmen Pak, saya kadang-kadang jujur aja sampah pun kadang saya masukin dulu, saya lihat dulu kan, kecuali dia serius ya, setelah ketemu saya akan kasih ke tim leader Pak, tim leader yang akan handle. Saya punya tim leader. Nah dari tim leader itu kita akan lihat nih Pak perkembangannya seperti apa, dia serius apa enggak, karena pas kita masuk juga saya ngeri-ngeri juga apakah dia membawa input jelek atau dia yang paling utama kalau saya agak lebih selektif itu Pak Andi, kalau dia pernah di broker properti Pak, itu saya lebih selektif, kadang saya nggak terima, takut saya, apalagi dia pernah ngebroker jadi BT atau di bendera lain. Saya paling takut kalau dia dari bendera lain atau dari broker lain, karena takutnya membawa impian nggak bagus buat tim saya. Kalau orang-orang baru saya seneng nih, nggak ngerti saya seneng nih. Dia mau serius apa enggak, terus saya akan lihat Pak. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan kita akan lihat Didik. Kalau memang dia tidak aktif, ya kita potong juga. Jadi dari 100 Pak, jujur aja Pak, paling saya dapat yang maksimal itu 10%-nya Pak. Paling 10 yang kita bisa terima. Nggak banyak juga Pak, karena probabilitas kita main. Kayak sama lah, kayak closing pun probabilitas gitu loh. Saya melihat paling udah 20% itu udah bagus tuh. Saya kan rekrutmen, bisa rekrutmen sebulan ada 5 atau 4, paling yang jadi 1 Pak. Yang 4 mati gitu. Ntar mati sendirinya muntaber, mundur tanpa berita. Atau kalau memang dia tidak ada kegiatan, saya akan kasih target Pak. Yuk minimal punya listingan nih dalam sebulan sekian. Kalau dia serius, dia akan berusaha untuk cari listingan untuk secondary ya. Dia akan berusaha, tapi kalau dia cuma hanya nempel doang, hanya pengen tahu doang, ya itu biasanya dia mundur tanpa berita sendiri. Atau memang kita kasih target sekian, kalau dia tidak aktif, tidak aktivitas, segera kita coret. Ngeri-ngeri juga Pak Andi, kalau dia membawa nama bendera kita, dia melakukan sesuatu dan prestasi, bukan dianya, kitanya yang pusing Pak. Jadi saya melihat probabilitasnya memang kecil, makanya setelah udah jadi yang paling berat kan Pak rekrutmen sih oke. Yang udah jadi yang kita itu Pak, yang kita retennya, yang kita pelayanannya itu Pak susah Pak. Itu yang paling pokok. Setelah mereka jadi, mereka kelihatan bagus, mereka memang mau bergerak ikutin sistem. Cuma satu yang tadi mereka masuk ke sini kan pengen dapat duit, pengen jualan. Nah, salah satu tugas sebagai seorang MB bagaimana mereka mendapatkan manisnya komisi. Setelah mereka mendapatkan manisnya komisi kan bisa mereka stay betah nih, udah jualan 1 aja mereka senang nih. Nah itu kita usahakan supaya mereka dapat komisi, supaya mereka jualan. Nah kita support habis-habisan kalau merekanya bagus, kalau merekanya benar punya potensi. Kita harus melihat Pak Andi, kalau menurut saya kalau dia tidak punya potensi, buang waktu
lebih baik kita buang segera mungkin, lebih baik kita cut segera mungkin. Kalau saya lihat taman nih, kalau mereka kelihatannya benalu, ngapain kita pelihara? Buang secepat mungkin. Tapi kalau mereka kelihatan itu bunga yang indah, kita maintain. Dan maintain itu kan ada jangka waktu. Biasanya mereka kalau 2-3 bulan sampai 6 bulan nggak jualan-jualan, mereka juga pasti akan mundur, Pak. Nah, kalau mereka bagus, tergantung kitanya. Harus maintain terus, Pak. Kalau mereka udah jualan sekali 2 kali udah ngerti, wah itu mah tinggal enak Pak, tinggal dikasih sedikit aja, buat aja mereka udah lari. Jadi yang saya lihat pertanyaan Pak Andi, probabilitasnya jujur Pak, saya masih 10 hingga 20% Pak dari 100 itu. Itu aja Pak Andi. Oke, thank you Pak William, Pak Margo. Oke, saya mungkin tambahkan sedikit tadi ya. Ya, silakan. Ya, saya mungkin ada sedikit tambahkan tadi dari pertanyaan Pak Aseng ya, kira-kira kriteria apa yang saya pakai. Jadi dari antara tadi saya ulang, biasanya saya itu bikin 3 pertemuan. Jadi kalau saya buka di loker, ya begitu pelamar masuk saya panggil semua nih Pak. Begitu saya panggil semuanya, saya bikin semacam kayak seminar bahwa yang kalian masuk ini adalah seperti ini loh industrinya, supaya mereka terbuka. Bukan karena saya yakin di industri kita ini itu sebuah mental yang betul-betul beda dibandingkan industri yang lainnya. Itu yang saya harus sadari bahwa mental marketing itu beda dengan mental yang lainnya. Makanya saya bilang saya sangat menghargai waktu-waktu mereka. Begitu mereka pertemuan pertama, saya itu membuka pikirannya mereka bahwa kalian masuk itu di industri jasa. Itu pertama. Terus saya tampar lagi mereka punya mental bahwa di sini nggak digaji gitu loh. Wah, kaget ya gitu loh. Terus kadang-kadang konyol juga di pertemuan di seminar itu ada angkatan, ada yang bertanya, Pak masa nggak ada transport, nggak ada pulsa? Saya bilang, saya jujur ngomong ya, kalau lu mau transport sama pulsa, itu di teman saya ada buka kafe di Mall Ratu Indah, di Trans Studio, itu buka kafe, itu gajinya 800.000, itu uang pasti, kamu ke sana deh. Di sini bukan, di sini kalau kamu mau mental, kami cari sini bukan mental 800.000. Kami tidak akan cari mental yang mau cuma mau itu. Itu ditanamkan ditampar semua mental mindsetnya mereka Pak. Sehingga mungkin dari pembicaraan pertemuan pertama mungkin banyak yang nggak suka karena gaya saya seperti ini. Begitu masuk, saya jelaskan pertemuan kedua itu terjadi tinggal 15 orang paling. 15 orang ini akhirnya masuk, saya cuma pilih 5 orang. Saya kembali ke pertanyaan Pak Aseng, kriteria seperti apa yang saya butakan? Kenapa saya cuma bisa terima dari sekian yang pertemuan kedua? Yang pertama satu, sebenarnya saya butuh motivasinya dia itu masuk kenapa? Gitu loh. Tadi saya tambahkan Pak Margo paling nggak, maksudnya dia nggak suka atau mungkin nggak bisa terima orang-orang yang sudah dari agent lain. Sebenarnya nggak khawatir, tinggal mindsetnya ada dirubah. Orang mau berubah bisa, begitu loh. Jadi saya kadang-kadang kalau orang yang memang pernah bergabung di agent yang lain dan mereka bergabung, kasih tahu sama mereka bahwa sistem kita seperti ini. Kita harus pede ya selaku member broker, kekuatan kita di mana. Makanya saya bilang sebenarnya ini semua proses ya yang baru-baru jangan patah semangat ya. Anda harus menciptakan kekuatan tim Anda sendiri di kantor masing-masing, kekuatan apa, seperti apa yang Anda bisa lakukan gitu loh. Jadi saya lebih kriterianya Pak Aseng cari orang yang benar-benar motivasinya sebenarnya sebagai tulang punggung, ya, terus benar-benar single parent, ya, itu motivasinya kuat banget dan terus ya single parent paling penting Pak, itu kekuatan untuk menafkahi dia anak-anak itu kekuatan dahsyat. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Margo. Single parent-nya yang masih muda ya bro, cewek lagi ya? Ya kebetulan kalau yang masih muda, alhamdulillah. Mas Pak Andi udah kejawab ya. Bapak Ibu, sorry nih, sebenarnya kalau kita mau diskusi lebih banyak ya, kita tanya-tanya ya. Ntar lebih lengkapnya, kalau lebih diskusi tema yang lain, masuk ke YouTube saya aja. Di-subscribe banyak, yang bisa. Saya juga interview Pak Andi itu, ngobrol. Saya interview juga Pak Aseng tuh ada di YouTube saya. Ya, karena kita bicara waktu dan kita bicara makan siang ya. Kalau konsentrasi perut sama otak udah nggak nyambung, kita nggak nyampe lagi nih penyampaian nih. Udah waktunya makan siang soalnya. Apalagi di Makassar sekarang udah jam 2 ya bro ya. Jadi aja kita dikasih waktu sebenarnya sama Bu Susan 1 jam karena tadi pembicaraannya banyak mengenai ABCD, jadi kita hampir lebih dari jam 1 kurang nih. Nah, untuk itu thank you buat semuanya, buat Bapak Ibu jika kita ada salah ya, ada kata ucap yang kurang nggak nyaman di Bapak Ibu, saya minta maaf berdua dengan Pak William. Thank you, semoga
ya, diskusi ini bukan hanya kaleng-kaleng, bukan hanya tulang, semua diskusi ini jadi daging, dan daging itu jangan Bapak Ibu liatin doang, jangan Bapak Ibu setelah liatin Bapak Ibu masak, tapi Bapak Ibu harus makan, harus Bapak Ibu implikasikan di kantornya masing-masing tentunya, supaya Century 21 tetap menjadi market leader di semua wilayah. Salah satunya kalau tadi Pak Tommy bilang Century 21 Best Makassar, kalau masuk ke sana ngeri sedap tuh, semua developer tuh harus sowan dulu katanya ke sana. Kalau kata orang bilang gini, kalau yuk ke Bogor tidak beli oleh-oleh, istilahnya Thales belum sempat ke Bogor tuh, sama kan. Kalau lu ke Makassar belum mampir ke Century 21 Bus, belum jadi developer lu, seperti itu kan. Jadi itu kita tamal mindsetnya masing-masing wilayah, seperti di Bandung, seperti di Alam Sutra, di wilayah manapun bahwa tanamkan bahwa masing-masing wilayah itu kita menjadi market leader. Market leadernya di masing-masing wilayah supaya nama Century 21 Indonesia semakin di atas. Kalau kata udara semakin jaya gitu. Itu aja mungkin dari saya. Thank you.